Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi atau electronic government. Banyak daerah telah memiliki Smart City sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari electronic government. Pertanyaannya, bagaimana visi dan strategi Bapak-Bapak dalam memanfaatkan keberadaan Smart City dan Electronic Government agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Baik, untuk pertanyaan dengan tema pemerintahan ini, kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab sama 2 menit, Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan. Sehingga diperlukan yang pertama, yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan, lewat pelayanan yang berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Yang kedua juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Tidak perlu banyak-banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Agar lebih ramping. Lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN kita. Sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat. Semuanya pelayanan berbasis elektronik. Dan yang keempat, kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele. Lembaga-lembaga yang tidak perlu, saya kira perlu kita bubarkan. Kita tadi sudah saya sampaikan 23, kalau perlu itu ditambah. Kalau memang ada lembaga-lembaga yang justru menghambat, yang menyebabkan pelayanan kita menjadi bertele-tele. Saya rasa pemerintahan ke depan adalah seperti itu. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan yang sama Bapak. Waktunya juga sama 2 menit. Kami persilakan. Baik, jadi memang teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan dan pemerintah Prabowo Sandi akan mengutamakan penggunaan teknologi informatika ini, terutama untuk mencapai transparansi. Jadi segala macam sistem yang baik, tapi kalau tujuannya tidak jelas, maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita bisa menegakkan teknologi informatika dan dengan cepat. Sekarang yang rasio pajak itu sudah turun di sekitar 10%, kita akan bisa kembalikan 16%. Dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat, kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah. Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai-pegawai
aparat pemerintah kita. Jadi demikian yang kita gunakan, teknologi informatika adalah keharusan dan harus kita laksanakan. Kita harus mempunyai mungkin single identity card, nggak usah terlalu banyak kartu, satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus kita pegang. Teknologi kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat, untuk apa? Baik, terima kasih Mahal-mahal Pak Prabowo. dan boros, Waktunya bahkan habis, Bapak. tidak Terima bermanfaat. kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Capres 02, mohon tenang Pak karena Jokowi masih untuk menanggapi ada jawaban berlanjut Pak debatnya. Prabowo tadi. Waktunya 1,5 menit. Kami persilakan. Ya, intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik inilah kecepatan. Karena ke depan negara yang besar tidak menguasai negara kecil, atau negara yang kuat menguasai negara yang lemah, tetapi negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita yang harus cepat memutuskan, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyiapkan pemerintah kita, e-government kita, e-procurement kita, e-budgeting kita, e-planning kita betul-betul terkoneksi dari pusat ke provinsi, ke kabupaten dan kota, ini bisa sambung online semuanya. Inilah yang dalam proses kita siapkan dan kita harapkan dengan kecepatan itu pemerintahan menjadi sangat efektif, cepat melayani, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan perlu saya sampaikan untuk masalah perpajakan kita sekarang sudah online. Saya kira kita menyampaikan SPT sekarang juga sudah dengan online, tidak usah ke kantor pajak, dari rumah saja bisa. Inilah proses yang terus akan kita kerjakan sehingga nantinya pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu sambung semuanya. Setiap perintah juga bisa cepat direspon dari pusat sampai ke kabupaten dan kota. Waktunya habis. Terima kasih Pak Jokowi. Mohon tenang, pendukung Capres 01. Baik, kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Kami persilakan. Baik, saya kira kita tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar, tetapi yang harus kita utamakan terutama adalah tujuan daripada pemerintah itu sendiri. Yang saya katakan tadi adalah teknologi, sistem, ya hardware atau software bisa. Tetapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas, maka terjadilah kerugian-kerugian besar bagi suatu negara. Saya dari awal mengatakan, ya, dan saya ulangi lagi, masalah bangsa ini adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dengan sistem yang hebat bagaimanapun, kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk merubah arah orientasi sistem ekonomi, saya kira indah-indah saja. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah-olah cepat. Untuk apa cepat? Kalau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia.